Selamat hari Minggu anak-anak. Kembali kita akan memulai ibadah online kita. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Terima kasih. Amin. Ya, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lihat dulu ya evaluasinya. Yang pertama, Samuel menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan ... Yang kedua, menurut anggapan Samuel, siapa yang memanggilnya di tengah malam? Yang ketiga, berapa kali Tuhan memanggil Samuel di tengah malam? Dan yang keempat, apa yang Tuhan firmankan pada Samuel? Nah, anak-anak nanti catat terus isi jawabannya ya. Sekarang kita akan membaca ayat hafalannya terlebih dahulu. Ayat hafalannya kita baca sama-sama yuk. Diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sekali lagi ya, kita baca. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masih ingat cerita minggu lalu? Ada yang mengancam-ngancam. Di bait Allah ada 2 anak imam. Ya, masih ingat? Ya, betul. Dia adalah Imam Eli. Anaknya Imam Eli ya. Anak Imam Eli ini kalau ada umat yang datang untuk memberikan persembahan, terus dia mengancam setiap umat untuk memberikan daging yang dipersembahkan itu ya. Nah, mereka makan untuk dirinya sendiri. Mereka tidak memikirkan untuk pada orang lain. Nah, anak-anak, di dalam bait Allah ya, itu ada seorang anak kecil. Masih ingat siapa? Dia yang diserahkan ibunya untuk melayani Tuhan. Siapa namanya? Betul, dia adalah Samuel ya. Samuel ini berada di bawah pengawasan Imam Eli. Samuel anak yang rajin, anak yang hebat, anak yang pintar. Dia mau melayani Tuhan. Di dalam bait Allah, dia membersihkan tempat ibadah ya. Dia belajar untuk melayani Tuhan dengan baik. Nah, suatu ketika Imam Eli akan mempersembahkan ukupan. Dia menyalakan ukupan. Nah, Samuel berada di dekatnya Imam Eli, menemani Imam Eli. Karena Imam Eli itu sudah tua, matanya pun sudah kurang melihat, ya, agak-agak kabur. Nah, saat lagi menyalakan ukupan, pelan-pelan, karena matanya tadi kurang melihat, agak-agak kabur, ya anak-anak. Lalu Samuel, aduh, ini imam lama banget, Bapak Eli lama banget. Dengan sabar, Samuel tetap menemani Imam Eli. Nah, di tengah malam, saat malam tiba, api yang tadi belum padam, Samuel tertidur.
Samuel tertidur, lalu dia saat tertidur mendengar ada suara yang memanggil-manggil namanya. Samuel, Samuel. Nah, Samuel terbangun. Lalu dia berpikir itu adalah Imam Eli yang memanggil. Dia ke ruangan Imam Eli. Saat dia bertemu sama Imam Eli, dia bilang, "Bapak, apa engkau memanggil aku?" Kata Imam Eli, "Tidak, anakku, aku tidak memanggil engkau. Kamu ngigo kali. Segeralah kamu tidur kembali." Nah, lalu Samuel pergi tidur lagi. Dia tidur. Gak berapa lama ada suara lagi. Panggil lagi. Samuel, Samuel. Dia bangun lagi. Dia segera menemui Bapak Eli yang lagi terbaring tidur. "Bapak, apa engkau memanggil aku?" "Enggak, aku enggak manggil kamu, Samuel. Kamu tidur lagi sana." Jangan-jangan kamu ngigo lagi. Nah, Samuel pun kembali dia tidur. Tapi dia mikir, tadi kayak ada suara yang manggil, tapi bukan Bapak Eli. Udah, aku tidur lagi deh. Dia tidur lagi. Ada suara yang ketiga lagi terdengar. Samuel, Samuel. Nah, dia lari lagi bergegas ke Imam Eli. "Ya Bapak, apa engkau memanggil aku?" Nah, anak-anak, saat itu barulah Imam Eli mengerti bahwa yang memanggil itu adalah suara Tuhan. Akhirnya Imam Eli bilang, "Nak, jika nanti ada suara yang akan memanggil engkau, kau jawab, 'Ya Tuhan, hamba-Mu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan.'" Seperti itu ya, Nak. Lalu Samuel mengerti. Ya, aku mengerti Bapak." Akhirnya Samuel kembali tertidur. Dia tertidur lagi. Dan tiba-tiba terdengar lagi benar. Ada suara yang memanggilnya. "Samuel, Samuel." Nah, Samuel terbangun dan dia menjawab apa yang tadi sudah dipesankan sama Imam Eli. "Ya Tuhan, berbicaralah. Hamba-Mu ini mendengarkan." Tuhan berfirman kepada Samuel, "Aku akan memberikan penghukuman kepada keluarga Eli karena kelakuan anak-anaknya itu yang tidak menghormati aku." Nah, anak-anak setelah mendengar itu semua, terus Samuel pun tertidur. Nah, pagi-paginya Samuel mikir apa yang semalam telah didengarnya. Karena dia merasa kalau Imam Eli itu imam yang baik, tidak mungkin melakukan hal yang buruk. Nah, ada perasaan ragu-ragu untuk mengatakannya. Kira-kira apakah Samuel akan mengatakannya kepada Imam Eli? Nah, saat Bapak Imam Eli sedang duduk, lalu memanggil Samuel. "Samuel, ya Bapak, apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan, katakan kepadaku. Jangan engkau sembunyikan satu kata pun."
Dengan rasa takut-takut, Samuel mendekat dan dia mulai berbicara kepada Imam Eli. Dia mengatakan apa yang sudah Tuhan firmankan kepadanya semalam. Nah, akhirnya Imam Eli bilang, "Jadilah seperti yang Tuhan kehendaki." Nah, anak-anak, Tuhan menyertai hidupnya Samuel karena Samuel berani mengatakan kepada Bapak Imam Eli. Nah, maukah kita hidup melayani seperti Samuel yang melayani Tuhan dengan baik? Anak-anak, seperti yang Samuel lakukan saat dia ada di dalam bait Allah, dia mau melayani dengan Tuhannya dengan baik. Anak-anak juga bisa, karena Tuhan telah memelihara hidup kita. Tuhan itu juga sudah baik sama kita. Anak-anak bisa bersikap, datang beribadah ke gereja. Terus anak-anak juga bisa memberikan persembahan dengan membawakan kantong kolekte. Itu sudah melayani Tuhan. Dan jika anak-anak memimpin pujian, maju ke depan untuk memimpin pujian, itu juga anak-anak sudah lakukan untuk Tuhan. Jadi sekarang kita mau belajar untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita berdoa ya. Tuhan, kami mau melayani Tuhan dengan baik. Kami mau menjadi anak-anak yang mau taat. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, jangan lupa ya evaluasinya anak-anak isi. Oke anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.